Shalom sekali lagi. Apa kabar? Luar biasa ya. Ada jemaat baru? Sebenarnya ada 3 yang datang. Oh, 3 baru Pak. Oh, puji Tuhan, berarti ada progres. Karena begini, gereja meskipun dalam setahun itu hanya ada 1, berarti penginjilannya bekerja dengan luar biasa. Nah, jemaat di tempat ini tolong jangan bersandar kepada Pak Ferry. Penginjil itu setiap jemaat yang ada di tempat ini adalah penginjil. Ingat, semua yang ada di tempat ini hamba Tuhan, gembalanya Pak Ferry, betul. Jadi jangan nunggu-nunggu Pak Ferry menginjil. Injili keluarga Anda, injili teman-teman Anda, tapi jangan paksa. Ya, gak boleh paksa. Kalau paksa itu namanya Anda bukan menginjil. Sama aja dengan tetangga sebelah. Jadi puji Tuhan ya, ada pertambahan jiwa. 1 enggak apa-apa, setengah boleh nggak ya? Setengah boleh lah ya. Kalau setengah gimana ya caranya setengah ya? Setengah hati di sini, setengah hati di sana. Oke, hari ini saya akan berbagi tentang orang Kristen itu bisa depresi. Nah, beda kalau stres. Ini sering saya ajarkan. Bedakan stres sama depresi ya. Kalau stres itu gini loh. Anda masak, udah gitu anak Anda makan berantakan. Terus Anda bersihin. Dari bilangin besok kalau makan yang bersih ya. Terus besok anaknya kotorin rumah lagi. Anda marah lagi, itu bikin stres. Itu biasa. Atau Anda lagi ke ladang, ke sawah. Biasanya itu banyak hama ya. Anda bersihin hamanya. Besoknya hamanya balik lagi. Anda bersihkan lagi hamanya. Anda stres. Biasa. Tapi kalau depresi lain, depresi itu Anda sudah masuk pada gangguan. Nah, kalau orang awam bilang gila, ya bukan gila juga sih. Depresi itu udah masuk pada gangguan mental ya. Nah, ada yang bertanya begini, apakah orang Kristen itu bisa depresi? Kan punya Roh Kudus. Bisa. Pendeta aja bisa depresi. Saya beritahu ya, ada pendeta yang bunuh diri. Bukan hanya jemaat, malah jemaatnya baik-baik saja, pendetanya yang bunuh diri. Makanya jemaat baik-baik sama gembalanya ya, supaya gembalanya tidak depresi. Bayangin di sana itu yang stroke pendetanya. Kenapa? Kurang dekat sama Tuhan pendetanya. Bukan, jemaatnya aneh-aneh. Makanya jangan aneh-aneh, satu macam saja, betul? Kasihan Pak Ferry nanti. Tiap kita ini punya masalah ya. Ada yang tidak punya masalah di sini, saya mau belajar. Orang hebat itu. Yang sering depresi, sebenarnya saya kasih satu ilustrasi. Yang sering depresi, saya nggak sebut manusia, ayam. Ayam itu suka depresi. Dia bilang, salahku apa? Aku sering disebut. Coba, kalau tidak pakai sandal katanya ceker ayam. Benar toh? Oh, kayak kaki ayam gitu, nyeker kayak ayam. Kalau tulisan jelek katanya apa? Cakar ayam. Benar toh? Benar. Kalau tidur kurang nyenyak, agak bangun-bangun katanya tidur ayam. Apa salahku kata ayam? Coba kalau semangatnya turun naik katanya anget-anget tai ayam. Sekarang salahnya ayam di mana? Kenapa dia selalu disalahkan? Kalau hidup Anda sering disalahkan, Anda depresi enggak? Depresi. Misalnya ibu-ibu, Anda sudah ya biasanya ini yang masalahnya itu di mertua sih. Dia sudah nyuci, udah ngurus rumah, udah ngurus suami, salah aja di mata mertuanya. Salahku apa? Pokoknya salah. Nyuci katanya. Kenapa nyucinya pakai sabun? Lah pakai apa? Kebanyakan pakai sabun. Sudah hemat gak pakai sabun. Pergi ke sungai. Kalau ke sungai kan air mengalir toh. Ngapain kamu sengaja pergi keluar dari rumah ya? Biar gak di rumah. Salah lagi. Jemur. Jemurnya kan dibalik supaya bajunya nggak cepet kusam. Kenapa kamu balik? Itu kalau dibalik baju sial. Salah lagi. Masak nasi kebanyakan. Ngapain masak nasi kebanyakan? Semua salah. Depresi nggak? Depresi. Nah, kita sebagai orang Kristen kita harus belajar ini juga, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan bukan berarti kita dilewatkan dari depresi. Kita lihat dulu contoh pertama dalam Alkitab, Ayub. Kenapa Ayub ini depresi? Kita baca Ayub 3 ayat 11. Ayub itu di perjanjian siapa yang bilang Ru tadi? Perjanjian lama. Ayub 3 ayat 11.
Baca ya, 1, 2, 3. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Kalau orang sudah nyesel lahir itu kenapa? Berarti sedang depresi. Biasanya orang kalau sudah menyesali hidupnya itu berarti tidak mau hidup, mau mati aja. Makanya hati-hati ya, yang ada di tempat ini, mending mati aja wes. Jangan ngomong begitu, iblis denger. Iblis itu suka dengar-dengar begitu. Ayub, stres itu pertama, depresi pertamanya adalah diawali dari anak-anaknya ini kerjanya pesta terus, kan orang kaya, ya orang kaya. Pesta terus. Tiap kali pesta sampai subuh, pagi-pagi Ayub kerjanya apa? Mendoakan anak-anaknya, memberi korban syukur kepada Tuhan supaya anak-anaknya diampuni dosanya. Tapi apakah ada diceritakan kalau Ayub menegur anaknya dengan keras? Tidak ada, karena begitu mencintai anaknya. Tetapi karena dia membiarkan hal itu terjadi, akhirnya dia depresi. Bayangkan ketika anaknya itu 7, tiap malam pesta, ya anggap saja sekarang pulang mabuk-mabukan. Anda kira-kira bilang, bagus dah, besok mabuk lagi, kurang banyak minumnya. Anda mau begitu? Nah, kalau mabuk tuh bakar rumah orang, nah kurang kalau cuma pulang mabuk-mabukan. Bakar mobil orang kah, motor orang kamu bakar kah, kan itu lebih bagus. Ada yang begitu? Enggak toh. Jadi dia depresi. Bayangkan itu setiap hari anaknya itu pesta. Buang-buang duit. Dia depresi. Kemudian sudah begitu, istrinya cerewet. Nah, di sini nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Di sini istri-istrinya nggak cerewet semua. Sini bagus-bagus toh. Ya toh. Buktinya yang suami senyum dalam hati, cerewet bu, cerewet. Cerewet. Kenapa? Nanti kita akan melihat bagaimana ceritanya. Tetapi intinya seperti ini. Ketika Ayub dihadapkan pada depresi, yang paling besar adalah ketika hartanya habis, ladangnya terbakar, anaknya mati. Matinya bukan satu, langsung semuanya. Anak meninggal satu aja nangisnya bisa seperti apa? Gak usah anak, di sini ada yang pelihara ayam, ayamnya mati. Dia sama ayamnya tuh kayak gendong bayi. Hihihi, kok gendong ayam segitunya bapak? Terus dicium-cium ayamnya. Berarti begitu sayang sama ayamnya. Bayangkan ketika ayam itu mati, saya langsung bayangkan bapak itu ayamnya mati nangis-nangis. Ada orang nangis karena peliharaannya mati. Ada orang di Surabaya anjingnya mati, dia nangis. Nah ini anaknya mati semuanya. Sudah anaknya meninggal semuanya ya. Hartanya habis. Sudah habis, dia kena penyakit ya, kita anggap kudisen. Bayangkan ketika, jangankan kudisen, di sini kalau jerawatan ditutupi toh. Ada sekarang itu ditempel-tempel toh, tapi mukamu kenapa? Apa namanya Dev? Itu yang buat tutup-tutup jerawat itu? Ya, begitulah Inggris pokoknya. Ceplak. Wajahmu kenapa? Ada warna biru, ada warna pink nih. Kenapa mukamu? Tutupi jerawat. Kamu tutupi ya, tapi ada warna-warni belontang-belonteng gitu. Tapi namanya model. Yang penting jerawatnya tidak kelihatan. Bayangkan ketika Ayub badannya kudisen dari kepala sampai kaki. Sampai dia korek-korek itu kakinya pakai apa? Beling. Sudah miskin, anaknya mati, penyakitan, borokan lagi. Anda kalau lihat orang lewat, sudah kumel, ya borokan, maaf loh ya, secara manusia Anda jijik nggak? Paling Anda kalau nyapa, apa kalau pagi-pagi di sini ngomongnya? Monggo gitu. Monggonya Anda pasti jarak jauh, nggak mungkin Anda monggo, ada pegangan tangannya monggo. Kenapa Pak tangannya? Aduh kakinya kenapa? Nggak mungkin. Nggak mungkin Anda pegang-pegang orang kudisan. Anda pasti jorok. Anda jijik kayaknya. Apalagi Ayub itu duduk di dekat bara api loh. Jadi sudah duduk begitu. Saya percaya orang-orang yang melihat Ayub pada saat itu langsung berpikir dulunya kaya. Sekarang dalam pikiran Anda ya, saya nggak mau tanya. Ketika Anda lihat dulu ada orang, tetangga Anda, kuaya pol, mobilnya 7, rumahnya gede, sampai kita nggak tahu pintunya yang mana, saking besarnya. Anda ketika masuk, Anda hilang, nggak bisa keluar. Saking pintunya besar.
kemudian tiba-tiba dia miskin, udah miskin, jelek, borokan, dia ya kayak gembel-gembel di dekat api di situ. Dalam pikiran Anda apa? Ayo, saya dulu waktu kaya pas jempol soalnya. Pasti orang tuh suka menghakimi. Lihat ya, dulu waktu kaya, bajunya, sekarang lihat gitu. Mesti manusia begitu. Bayangkan apa yang dialami Ayub waktu itu. Ini yang diceritakan oleh Alkitab, temannya 3 orang. Temannya ada yang bilang begini, kamu banyak dosa sih. Ayo. Makanya supaya kamu ini bisa dipulihkan, kamu harus bertobat. Ketika Anda sedang jatuh, ada teman ngomong begitu, terhakimi tidak? Makanya loh Bu, maaf loh ya, Ibu ini sakit, soalnya Ibu dosanya banyak pasti Bu. Kenapa berat badan Ibu naik? Pasti dosa Ibu tambah naik juga Bu. Ya, kan namanya juga orang menghakimi toh. Coba Bu, dulu kan Ibu 60 kilo, 40 kilo. Kenapa 60 kilo? 20 kilonya dosa loh Bu. Orang menghakimi bisa saja. Ayub dihakimi banyak orang pada saat itu karena bisa saja pada saat itu tetangganya tidak sekaya dia. Ketika dia jatuh miskin, dia depresi, dia kena penyakit, siapa yang dia salahkan pada saat itu? Dia salahkan dirinya sendiri dan dia bilang kepada Tuhan, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mending gak usah lahir Tuhan, lahir kok susah begini. Mending aku tidak lahir Tuhan, buktinya keluargaku kok miskin. Mending aku tidak lahir Tuhan, kok aku jadi begini, kok jelek lahirnya. Sebentar, ada orang bilang, Bu, aku lahir kok hitam, Bu. Loh, bapakmu hitam, lah ibumu hitam, lo maunya apa? Loh, kok aku nggak bisa putih, Bu? Nah, kalau mau putih ya kamu dulu nggak milih bapakmu siapa, pilih yang putih. Yang bilang hitam itu jelek siapa? Tapi kok artis-artis putih? Hei, artis itu mandi by clean. Dicat mukanya. Ya artis, masalahnya orang Indonesia selalu berpikir putih itu cantik. Coba kalau ke pasar para ibu-ibu, bedak pemutih, whitening, lotion pemutih, bener tak? Wajah yang buat malam-malam itu pemutih, brightening, hele, baju pemutih, gigi ya pemutih. Yang benar gigi yang benar itu warnanya warna gading, bukan putih. Kalau putih betul itu bukan gigi. Berbanggalah kalau kulit Anda hitam. Lihat orang Afrika kalau senyum giginya putih tok loh. Nih. Kelihatan meskipun aslinya kuning tapi jadi putih kelihatannya. Karena kenapa? Kulitnya hitam. Bagi Tuhan itu ciptaan yang sempurna. Tapi hari ini ketika orang merendahkan Anda karena mungkin Anda tidak sekaya dia, Anda tidak secakep dia menurut dia begitu, tidak apa-apa. Toh kita diberkati Tuhan, kita ciptaan Tuhan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang mengatakan jelek dan cakep itu manusia. Sekarang begini loh, kenapa ada orang bilang gini, ih suaminya ganteng, istrinya jelek, kok milihnya jelek? Bagi suaminya, istrinya itu cakep. Kok Anda yang reseh? Kok Anda yang ngurusi orang? Terus ada juga istrinya jelek tapi istri orang cakep. Nah ini juga bahaya nih. Istriku jelek Tuhan, istri orang kok cakep begini, dapetnya gini ya. Dapat KW katanya, KW-nya Luna Maya. Ini karena penilaian manusia. Kita bisa depresi ketika orang menghakimi keadaan kita. Ayub depresi karena keadaannya, kemudian dia melihat hidupnya tidak seperti dulu, tidak seenak dulu. Ini yang membuat dia berpikir lebih baik mati saja. Kalau kita sambung melihat di ayat 26 dari Ayub 3 tadi, Ayub 3 ayat 26. Ayub 3 ayat 26 berkata seperti ini. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Tipe orang depresi adalah pertama, tidak pernah tenang. Hatinya tidak tenang. Tidak bisa tidur, tidur aja susah. Di sini yang susah tidur, percayalah Anda lagi depresi. Bukan karena tetangga Anda kambingnya tiap malam bunyi be, dia punya apa ribut, enggak. Orang yang yang bisa tidur paling enak itu pertama adalah mertua saya laki-laki dan suami saya. Mau bunyi gong segede gaban tetap aja. Saya aja kadang ngomong, oh iya katanya, terus loh, baru loh saya ngomong, suami saya udah ngorok. Kadang-kadang kalau malam tuh saya ngomong kan, oh iya, ya ampun ini orang, ada orang bisa menikmati hidup
Itu baru namanya bisa menikmati yang namanya istirahat. Ini susah tidur, aku susah tidur. Mikirin apa? Nggak ada sih, nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau waktunya ngantuk, ngantuk saja. Ada nggak orang ngantuk tapi susah tidur? Ada orang depresi. Karena ciri khas orang depresi adalah insomnia, tidak bisa tidur. Kenapa? Pikirannya tetap jalan sehingga tubuhnya itu tidak bisa beristirahat. Kenapa kita harus tidur? Ketika kita tidur, otak kita pun istirahat. Tapi ketika otak terus berjalan berpikir, itu kita nggak bisa istirahat, bisa depresi. Makanya bapak-bapak yang bekerja, nggak usah pikirkan pekerjaan ketika pulang di rumah, pulang, oh tidur, sudah tidur. Kenapa? Berkat Tuhan tidak akan dicuri iblis kalau kita sudah doakan. Kalau berkat itu untuk kita, pasti untuk kita. Aduh, besok begini, berkatnya begini. Nggak usah pikir. Ketika berdoa, hari ini Tuhan aku bekerja, berkati dalam nama Yesus, maka berkat itu akan tetap jadi milik Anda. Kok susah tidur? Besok dipecat. Emang kenapa? Yang penting Anda sudah bekerja dengan benar. Kalau Anda dipecat dari pekerjaan Anda, saya percaya Tuhan siapkan yang lebih baik. Mungkin itu bukan tempat yang baik buat Anda. Kalau waktunya tidur istirahat. Jadi Ayub mengatakan, tidak mendapat ketenangan. Kenapa tidak tenang? Iya bu, mertua aku cerewet, jadi aku tidak bisa tenang, mau ke kamar susah katanya, tidur terus mantu ini. Mau masak di dapur katanya, masak apa kamu nggak enak. Terus mau nyuci lagi, pura-pura nyuci supaya nggak disuruh-suruh apa yang lain-lain. Salah terus. Ini orang-orang yang depresi. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen, orang percaya, satu hal yang harus kita tahu, kita punya Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Mertua cerewet, puji Tuhan, punya mertua yang cerewet, telingaku berarti masih tidak budek. Kalau budek kan, kan gitu. Puji Tuhan, gajiku masih kecil, yang penting punya pekerjaan. Begitu, semua puji Tuhan. Saya aja ya, saya beritahu, ada Pak Ferry di sini. Saya itu buka PBS, jadi hamba-hamba Tuhan semua. Kadang kepala saya mumet, saya beritahu. Ternyata hamba Tuhan itu juga, aduh kelakuannya minta ampun. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan Yesus kalau bisa jemaat nggak apa-apa. Ini kok kenapa hamba Tuhan yang kelakuannya aneh-aneh? Aneh-anehnya, saya nggak usah cerita, tapi aneh Pol. Pengen tak bilangin, kalau tak bilangi kok ya nggak enak. Sudah pada tua, pendeta, ngerti firman. Ya apa? Termasuk suaminya ibu kan, Pak Yefta, anggota PBS. Kadang-kadang saya lihat yang lain-lain, saya bilang, Tuhan dari 30 pendeta, kok yang normal 15 enggaknya. Tetapi ya itu saya berusaha bersyukurnya apa? Setidaknya mereka masih punya hati untuk melayani. Mereka masih punya hati untuk mau belajar. Masalahnya yang harus diubah itu karakter. Tapi saya katakan tidak ada yang sempurna. Hidup kita pun tidak sempurna. Ada masanya kita depresi. Ada masanya kita merasa, bukan stres loh ya, depresi ini karena tekanan hidup, karena tekanan pelayanan. Tetapi ketika kita tahu yang namanya bersyukur, depresi itu sebentar lewat, tidak berlama-lama. Boleh depresi, boleh. Apakah orang Kristen bisa depresi? Bisa, tetapi jangan berlama-lama karena ada Roh Kudus penghibur kita. Jadi ketika jatuh miskin, hidupnya Ayub, dia merasa sesaat bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dia merasa sesaat hidupnya tidak berarti. Tetapi setelah itu dia minta ampun sama Tuhan. Itu kenapa Ayub jadi masuk dalam Alkitab. Saya beritahu, kitab tertua itu apa? Bukan Kejadian loh ya. Kitab tertua itu Ayub. Banyak orang, kitab pertama itu Kejadian. Itu kitab pertama karena dari Kejadian. Karena itu mengulas sejarah. Tetapi kitab yang paling tua itu adalah kitab Ayub. Jangan sampai apapun masalah yang kita hadapi, kita merasa karena jadi orang Kristen seharusnya kita tidak depresi. Bisa depresi, tapi jangan berlama-lama. Nah, biasanya wanita itu kalau saya beberapa konseling itu kalau depresi wanita biasanya tentang uang. Karena Bu, kan gajinya begini, belum lagi keperluan sekolah anak, belum ngurus uang sekolah anak, belum lagi dapur, belum lagi bedak saya Bu. Tak bilang kenapa bedaknya, pakai apa bedaknya? Iya Bu, saya kadang-kadang kan saya tuh kepengen celing wajahnya, pengen ke salon, mau ngapain? Mau facial. Ayo, mau facial nggak usah. Facial itu bisa beli minyak goreng. Dia bilang, Bu, masa suamiku bilang gini loh Bu, gak usah pakai bedak, pakai sajiku, gitu ya. Terus saya bilangin, nah terus
Nggak cantik Bu, tapi mukaku kriuk-kriuk jadi kasih sajiku. Saya bilangin ibu-ibu ya, kalau bedakan nggak bedakan, kalau suami tetap bilang Anda cantik, sudah terima ya. Jadi nggak usah bedak-bedak mahal, nggak usah facial. Jadi nggak usah depresi karena Anda mengatur sesuatu, Anda merasa kurang. Ingat, di dalam Tuhan kita tidak pernah kekurangan. Selalu berkecukupan. Makan nasi cukup, puji Tuhan. Lauknya sayur, ya cukup, nggak apa-apa, kasih sambal dikit. Kenapa harus ayam? Tadi kan ayam salah terus, ceker ayam. Ya. Jadi nikmati hidup, bersyukur dalam segala hal. Nah, yang kedua yang harus kita lihat di dalam Alkitab itu Yeremia. Yang pertama tadi Ayub. Yeremia, apa yang membuat Yeremia itu depresi? Jadi Yeremia ini merasa yang namanya kesendirian, dia merasa sendiri. Sendiri dia itu apa? Yeremia ini ikut waktu pembuangan ke Babel. Jadi dia menyaksikan ketika Yerusalem dihancurkan. Dia menyaksikan ketika orang Israel itu dijajah dan dia ikut ketika dibuang ke Babel. Bayangkan ketika, ya ini hanya contoh, Anda di dalam satu gereja, kemudian gereja itu dihancurkan, lalu di tempat itu semua orang Kristen tidak boleh tinggal di sana, terus dibuang, Anda disuruh tinggal di hutan. Anda ikut di dalamnya, depresi enggak? Depresi. Apalagi pada saat itu Anda sebagai orang yang bisa dikatakan yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Bertanya nggak sama Tuhan, Tuhan, kok jadi begini ya? Kok gerejaku dihancurkan ya? Kok malah orang Kristen diusir ya? Ini yang dialami oleh Yeremia. Dan itu yang pertama yang dialami oleh Yeremia. Dia mengalami masa ketika Yerusalem dihancurkan, kemudian dibuang ke Babel. Yang kedua yang dialami adalah waktu dia menegur orang-orang Israel untuk bertobat. Apa yang orang Israel lakukan? Ngomong tok. Kalau memang Tuhan ada itu loh, kok kita masih begini? Disuruh bertobat malah dia diketawain. Apaan kamu itu? Coba bagaimana ketika Anda sedang menasihati orang, Anda malah istilahnya direndahkan. Ketika Anda berusaha memperkatakan yang baik, malah Anda direndahkan. Gak usah sok suci, gak usah sok baik. Yang ketiga, Yeremia juga itu dia disesah oleh orang-orang yang istilahnya petinggi-petinggi. Dia alami hal di mana dia merasa bahwa Tuhan, aku nih kok nggak ada yang bela ya. Orang Israel tidak bela dia, kemudian yang di Babel juga nggak bela dia. Sekarang posisikan Anda di posisi yang sama. Ketika orang menghakimi Anda, kemudian Anda direndahkan, bahkan keluarga Anda pun tidak mendukung Anda, lingkungan Anda tidak mendukung Anda sendirian. Depresi enggak? Depresi. Anak-anak remaja yang bunuh diri. Kenapa banyak dari mereka bunuh diri? Jadi mereka menghadapi masalah di sekolah. Nah, ketika mereka pulang ke rumah bercerita kepada orang tuanya, apa kata orang tuanya? Ya pukul balik toh, ya lawan balik toh. Ada yang begitu. Yang kedua, ada yang bilang seperti ini. Makanya toh kamu jadi anak tuh nakal, tidak hormat sama orang tua, makanya di sekolah kamu begitu. Anaknya sedang bercerita, dia mengalami masalah di sekolah, malah orang tua memberikan kalimat yang seperti itu. Terus kemudian apalagi ketika anak pulang, dia ada masalah, kita tidak tahu apa yang mereka hadapi. Tiba-tiba orang tua bilang ini, pulang muka mencucu, pergi muka mencucu, mukanya begitu terus. Nggak nanya, kenapa, ada apa gitu. Nggak mau makan ya sudah, nggak usah makan. Loh, anaknya lagi stres, lagi depresi, kenapa marah-marah? Itu maknya pasti darah tinggi kalau masak kebanyakan garam. Kenapa anak-anak akhirnya memilih bahwa di rumah aku pulang aku tidak mendapatkan dukungan. Sudah, aku keluar, keluarganya tidak mendukung. Dia bercerita kepada temannya. Temannya pun tidak memberikan masukan yang bagus. Ya sudah, lari aja dari rumah. Memang kok itu begini, memang begitu. Tidak ada yang mendukung. Nah, ketika tidak ada yang mendukung, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan juga kok tidak menjawab ya? Dia pikir Tuhan menjawab, ya anakku. Oh iya. Nah, jadi ini yang membuat dia depresi. Yeremia mengalami hal yang sama. Dia nabi loh, nabi. Nabi saja depresi, apalagi Anda melayani tidak, jadi gembala tidak. Apalagi saya menggembalakan 30 pendeta.
Stres nggak itu? Stres. Kalau ke desa saya ngurusi yang Mbak Tuhan. Kalau gereja tidak didisiplinkan, jemaatmu pun tidak disiplin. Tapi nggak ada pemain ya Bu, nggak bisa. Nah ini kadang membuat saya, aduh gimana sih bilangin bahwa pelayanan itu juga ada disiplinnya. Nah kadang kita seperti itu, kita bisa depresi ketika kita mendisiplinkan anak. Ketika kita mencoba mengikuti sesuatu, tetapi yang lain tidak, kita bisa depresi. Yeremia itu dihina, dia ditertawakan. Ketika dia menasihati malah dia ditertawakan. Ketika dia memberikan masukan malah dia tidak didengarkan. Nah kita baca Yeremia 20 ayat 14. Yeremia 20 ayat 14. Di sini masa-masa di mana Yeremia merasakan bahwa dia sangat depresi. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Tadi Ayub itu ayatnya apa? Dia menyesal lahir toh? Sama. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Bisa jadi dia merasa ketika hari ibunya melahirkan dia, kalau bisa dia mati aja. Tidak diberkati. Jadi maunya gini, ibunya melahirkan dia terus posisinya dia mati. Kalau orang sudah berpikir seperti itu orang depresi. Kalau orang sudah berpikir untuk mati, itu depresi. Saya beritahu di tempat ini, kalau Anda pernah berpikir dulu untuk mati, minta ampun sama Tuhan hari ini. Kenapa? Iblis dengar loh. Iblis itu selalu merekam apa yang Anda pernah sampaikan. Mungkin waktu itu iblis belum berhasil membuat Anda masuk dalam perangkapnya. Dia akan menunggu waktu yang tepat, perkataan Anda itu akan kembali dan dia mencelakakan Anda. Hati-hati, minta ampun sama Tuhan kalau Anda pernah berpikir untuk mati, apapun alasannya. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan kita baik, kita tahu hidup kita berharga, kita tahu Tuhan punya rencana yang besar, tetapi dalam rencana yang besar selalu ada proses yang berat. Ini yang harus kita hadapi. Jadi jangan pernah berpikir untuk mati. Yeremia sempat berpikir bahwa aduh mending waktu ibuku melahirkan gak usah diberkati ibuku. Istilahnya gini, pokoknya aku yang mati lah gitu. Kemudian di ayat 18 Yeremia mengatakan seperti ini. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Kenapa aku nih dilahirkan? Waktu dilahirkan kok jadi miskin ya? Waktu dilahirkan kok jadi jelek ya? Waktu dilahirkan kok tidak bahagia ya? Ini yang disesali oleh Yeremia. Bahkan dia bilang aku jadi malu. Ada anak bilang, Bu aku malu di keluargaku. Kenapa? Ibuku cerai, bapakku hilang entah kemana. Mamanya cuma tukang cuci. Saya bilang, mamamu sudah bekerja untukmu kok malu? Ya kan malu kalau mamaku jadi tukang cuci. Malunya di mana? Malunya di mana coba saya bilang. Ada orang ibunya, maaf loh ya, ini yang saya layani di ibunya pelacur. Jadi dia tinggal di Gresik, dia menjual diri di Surabaya. Nah awalnya dia setiap kali dia ini menjajakan diri di Surabaya, anaknya juga dibawa. Dia pernah jadi gojek, katanya tidak menghasilkan uang banyak. Terus kemudian dia pernah jadi tukang cuci, katanya capek. Katanya lebih enak jual diri. Nah coba, dia bawa anaknya kemana-mana. Nah anak ini awal-awal dia berpikir bahwa dia malu punya mama yang seperti itu. Akhirnya anaknya jadi, saya nggak tahu ya anaknya sekarang dijajakan juga apa tidak. Tapi setiap kali mamanya menjajakan diri di Surabaya, anaknya ikut. Dan saya tidak mau menghakimi juga. Saya bilang gini, kenapa anaknya ikut ya? Saya bilang kalau ibumu jadi tukang cuci, bersyukur, itu halal, tidak memalukan. Apa yang membuat orang lain bisa lebih berharga daripada ibumu? Di hadapan Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan, yang bekerja keras, jujur di hadapan Tuhan, bukan soal apa yang dia kerjakan itu kasar atau tidak. Nah kalau Tuhan membedakan dari pekerjaan, berarti kuli bangunan tidak berharga di mata Tuhan. Nelayan tidak berharga di mata Tuhan. Apa tuh tukang angkat-angkat itu yang di pelabuhan itu? Yang angkat ya, buruh. Nah, masa itu tidak berharga di mata Tuhan?
Berharga, bukan soal pekerjaannya, tetapi hatinya bekerja dan bersyukur kepada Tuhan, itu yang penting. Jadi ketika Yeremia merasakan bahwa dia terlahirkan dan melihat Yerusalem dihancurkan, kemudian bangsanya dibuang ke Babel, dan dia menyaksikan bagaimana bangsanya itu disiksa, dan dia sendiri pun mengalami hal-hal yang tidak enak, dia depresi. Di sini kalau bicara depresi, tadi kan contoh pertama yang depresi perempuan, karena bicara belanja. Sekarang yang depresi contohnya laki-laki. Apa yang bikin laki-laki depresi? Biasanya laki-laki itu depresi itu ini, detak jantung pria kalau normal, Anda kalau apa pergi ke lab itu cek detak jantung, tek, tak, tek, tak, tek, tak, tek, tak, tek, tak, itu normal. Kalau detak jantung pria, berarti mati. Tapi kalau istrinya minta uang, detak jantungnya ketak, ya toh. Itu kalau istrinya minta uang. Kalau ketemu mantan pacarnya yang nggak jadi dulu dinikahin, masih cantik, karena ketemu mantan pacar. Tapi kalau pas istrinya bilang pinjam HP-nya apa, ketakutan isi HP-nya ada apa, itu depresi. Hati-hati, HP-nya para pria isinya apa. Jadi ada satu bapak bilang, saya paling takut kalau HP saya diambil istri saya. Kenapa? Bapak pasti aneh-aneh ya, karena gini, kalau pria sudah tidak takut HP-nya dilihat, berarti dia aneh-aneh di HP-nya. Saya tidak aneh-aneh, Bu. Saya tidak lihat yang porno-porno, saya tidak chatting perempuan. Tapi apa? Jadi gini, jadi HP-nya itu terhubung dengan bank. Jadi kalau ada transferan, ada SMS masuk, ada bunyi reminder. Nah, dia ini di kantor dapat gaji, kemudian dapat karena dia orang lapangan, dapat tunjangan lapangan setiap kali dia jalan. Nah, itu dia bisa 2 kali atau 3 kali jalan dan dapat tunjangan. Nah, selalu dapat SMS dari bank, ada reminder. Nah, dia sengaja menyimpan itu karena reminder itu nanti akan jadi catatan buat dia. Nah, dia tidak mau istrinya tahu karena dia bilang dia cuma dapat gaji. Dia bilang, aku takut Bu istriku tahu, karena ternyata kalau dikumpul yang dia dapat tiap kali dia keluar itu lebih besar dari gajinya tiap bulan. Nah, dia cuma kasih itu ke istrinya. Saya bilang begini, lah terus kenapa emang istriku kalau sudah lihat uang Bu gelap mata? Kenapa gelap mata? Suka belanja itu loh Bu. Belanja apa? Shopping online, belanja online. Yang dibeli apa? Lihat Bu. Nah, kalau wanita-wanita kan untuk kecantikan kan, istriku itu Bu beli nggak tahu apa semua digantung di rumah. Apa toh? Jadi istrinya itu suka kayak mainan-mainan. Kayak boneka-boneka, jadi kayak anak kecil, tapi digantung semua di rumah. Jadi ada kayak boneka sekarang yang giginya gitu itu loh, kan itu mahal. Dia beli yang palsu-palsu, dibeli terus digantung. Jadi rumahku tuh kayak toko boneka Bu. Udah gitu, kalau masuk kamar, aku tuh rasa-rasa masuk kamarnya TK. Kenapa? Lihat kasurku Bu, semua boneka, sampai bilang, aku tidur di mana toh? Di tengah-tengahnya boneka itu. Nah, itu yang pertama, istrinya suka begitu. Terus kemudian bilang, terus kalau lihat duit istriku ini gini Bu, aku tuh cuma dikasih tiap pergi cuma 20.000. Terus aku pernah Bu gak sengaja nyenggol barang, pecah, harga barangnya 24.000 DIY atau apa gitu. Duitku gak ada Bu, aku malu, kenapa? Cuma 20.000. Lah aku mau bayar parkir, cuma dikasih segitu. Aku ngutang, akhirnya KTP-ku ditahan. Jadi aku akan menyimpan uang itu untuk diriku sendiri. Istriku pas-pasan. Jadi kalau istrinya sudah bilang lihat HP, jantungnya udah guduk-guduk.
dia depresi kalau istrinya tahu uangnya berapa. Itu depresinya pria di luar sana. Kalau di sini enggak. Di sini bisa istrinya lihat HP-nya. Soalnya HP yang satu disimpan. Yang ketiga, yang pertama tadi Ayub, yang kedua Yeremia. Yang ketiga yang depresi di dalam Alkitab itu Elia. Padahal Elia ini nabi yang saya ketika belajar tentang Elia, saya paling suka. Kenapa? Karena Elia itu ketika naik ke surga, dia mengimpartasi istilahnya urapannya kepada siapa? Elisa. Karena Elia ini bukan hanya ya sudah pergi begitu saja, tetapi dia meninggalkan yang namanya legasi. Dia mewariskan pelayanannya kepada Elisa, dan bukan hanya pelayanannya, urapannya juga. Bahkan 2 kali lipat rasanya ya. Karena apa yang dikerjakan oleh Elisa setelah itu, Anda tahu cerita Elisa yang menghidupkan tulang-tulang? Nggak tahu ceritanya. Ya sudah, nanti beli tulang babi di pasar terus Anda berdoa hidup tulang-tulangnya. Nah, Elia itu ketika dia baru saja mengalahkan Nabi Baal, senang dong. Nabi Baal kan dipermalukan, senang dong. Baru saja istilahnya dia bangga sudah melakukan hal yang hebat di hadapan Tuhan, dikejar-kejar, mau dibunuh, sampai melarikan diri. Kalau ada orang sampai melarikan diri karena dibunuh, itu berarti sudah sangat ketakutan. Kalau di sini yang ketakutan kan yang koruptor lari. Pendeta juga ada yang dikejar. Pendeta ada yang dikejar karena dituduh kristenisasi. Pernah di satu tempat sampai dia melarikan diri karena mau dibunuh, diancam dibunuh. Bless you. Diancam dibunuh. Nah, Elia ini dia merasakan yang namanya depresi. Kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Elia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalau orang sudah mau mati berarti depresi. Elia itu depresi loh. Dia minta mati. Kenapa? Waktu itu Isabel ngejar dia, mau bunuh dia. Isabel itu terkenal ya, itu istrinya raja yang sangat kejam. Kalau membunuh itu ya, dia bunuh saja begitu. Elia depresi, dia mau minta mati sama Tuhan. Dia dibenci oleh pemimpinnya. Hari ini ketika bos Anda benci Anda minta mati. Ketika pekerjaan Anda tidak diberikan gaji yang sesuai, Anda benci sama pemimpin Anda. Belajar bersyukur. Apa yang dialami oleh Elia ini hal yang sangat membuat depresi. Karena menurut dia, aku baru dipakai Tuhan, kok tiba-tiba jadi seperti ini. Hidup kita juga seperti itu, tidak semua mulus. Tapi ada masanya kita merasakan tekanan yang membuat kita merasa, aku mati saja. Kita merasa ketika depresi hidup kita gelap. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Ketika hatimu gelap, berdoalah. Ketika pikiranmu gelap, berpuasalah. Ketika hati dan pikiranmu masih gelap, berdoa, berpuasa, dan sujud syukur di hadapan Tuhan Allahmu. Ketika masih gelap, bayar listrik. Gelap terus. Jadi harus bayar listrik, berarti tokennya habis. Gelap bayar listrik, makanya gelap. Nah, jadi 3 tokoh ini, Ayub, Yeremia, Elia. Elia mengalami hal di mana ia minta mati sama Tuhan. Ayub dan Yeremia ngomong ke Tuhan, kok aku dilahirkan Tuhan? Kenapa aku dilahirkan? Bersyukur hari ini kita terlahir normal. Ada orang dilahirkan cacat. Apakah karena Tuhan tidak sayang? Tidak. Tetapi kalau hari ini Anda bisa dilahirkan dengan normal, bersyukur. Anda dilahirkan dari keluarga yang tidak percaya Tuhan, bersyukur karena hari ini Anda sudah percaya Tuhan. Kenapa? Satu orang percaya di dalam rumahnya, seisi rumahnya pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Makanya berdoalah untuk keluargamu, jangan untuk dirimu sendiri. Jadi apapun keadaan kita hari ini, jangan depresi. Apakah orang Kristen bisa depresi? Bisa. Tetapi jangan berlama-lama. Bahkan Nabi pun, Ayub, Yeremia, Elia, Daud, itu juga depresi.
Tapi mereka tidak mau tinggal berlama-lama di dalam depresinya. Hari ini siapa yang punya masalah dan Anda masih depresi? Jangan berlama-lama. Hari ini selesaikan. Lihat hal yang positif. Ingat, pikiran kita, ini yang sedang saya tulis saat ini, saya lagi tulis jurnal, bagaimana Roh Kudus mempengaruhi psikologi kita. Roh Kudus mempengaruhi cara kita berpikir. Roh Kudus mempengaruhi persepsi kita. Roh Kudus mempengaruhi bagaimana kita bereaksi dengan hidup dan keadaan kita. Kalau kita bereaksi positif, maka hasilnya akan baik, akan positif. Tapi kalau Anda terus bereaksi negatif, hasilnya selalu negatif. Gini, apapun negatif hal-hal negatif yang kita alami. Tapi kalau kita meresponi dengan ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Seperti ayat yang dikatakan oleh Ayub tadi di dalam 26, dia mengatakan, aku tidak dapat ketenangan. Tetapi ketika kita bisa merespon dengan ucapan syukur, kita akan tetap tenang di dalam penyertaan Tuhan. Ketika ia mengatakan, aku tidak tentram, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita merasakan ketentraman. Aku tidak dapat istirahat. Orang percaya tidur-tidur aja. Masalah sehari cukuplah sehari. Besok dipikirkan lagi bagaimana. Nikmati hidup hari ini. Hari esok Tuhan sudah pastikan yang terbaik. Jangan pernah mikirkan hari esok yang belum terjadi. Pikirkan hari esok bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Apapun prosesnya, ketika Tuhan menyertai, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.